Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eko Sutrisnonya tentunya ya. Baik. Oke, kali ini saya akan membahas tentang materi apa nih, peluang kejadian majemuk gitu ya. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang peluang kejadian aja. Kalau ini majemuk berarti lebih dari satu kejadian kayak gitu. Yang berlangsung nanti jadi satu kayak gitu ya. Jadi dalam satu case kayak gitu itu ada dua kejadian digabung kayak gitu. Baik, seperti apa contohnya, kita langsung aja ya ke materinya. Baik, yang pertama kita lihat dulu berbagai macam kejadian majemuk. Itu ada 4 kayak gitu ya. Yang pertama itu ada kejadian saling lepas atau saling asing. Dua kejadian dikatakan saling lepas atau saling asing jika dua kejadian itu tidak dapat terjadi secara bersamaan atau keduanya tidak memiliki titik sampel yang sama. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn itu kayak gini. Nggak ada irisannya kayak gitu sendiri-sendiri. Jadi A-nya sendiri, himpunan B juga sendiri. Nggak nempel kayak gitu, nggak berpotongan. Misal kejadian A dan B yang saling lepas. Atau A irisan B ini dibaca kayak gitu. A irisan B kayak gitu ya, sama dengan himpunan kosong. Gitu ya. A irisan B himpunan kosong. Irisan itu nempel kayak gitu ya. Jadi apa, bukan nempel tapi anggota A yang juga merupakan anggota B kayak gitu ya. Itu kosong, nggak ada. Maka ini disebut sebagai kejadian saling lepas. Peluang kejadian A dan B dirumuskan sebagai P A gabungan B A union B gitu ya. Ini union sama dengan PA ditambah PB. Ini union. Kalau misalkan nanti penerapan di soal ini dibaca atau kayak gitu. Jadi kalau ada soal kok pakai atau, maka pakainya dua kemungkinan, kalau nggak yang ini, yang ini. Gitu. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika dua kejadian itu saling beririsan. Nah, itu tadi ada irisannya. Jadi kayak gini. Nah, ada anggota A yang merupakan anggota B juga. Misal kejadian A dan B tidak saling lepas. A irisan B sama dengan tidak sama dengan himpunan kosong. Berarti ada kayak gitu ya. Warna tidak kosong berarti ada anggotanya. Maka peluang kejadian A dan B dirumuskan sebagai PA union B sama dengan PA ditambah B dikurangi PA irisan B. Kalau ini kan tadi nggak ada irisannya ya. Kalau ini ada. Kalau ada berarti dikurangin irisannya itu. Irisan itu ya anggota A yang juga di anggota B kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti lebih realistisnya, lebih mudahnya itu A sama B anggotanya yang kembar mana, berarti masukin ke sini kayak gitu ya. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga ada peluang kejadian saling bebas atau independen. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Jadi kejadian A terjadi tidak mempengaruhi kejadian B. Begitu juga kejadian B tidak berpengaruh terhadap kejadian A. Kayak gitu. Misal kejadian A dan B saling bebas, maka peluang kejadian A dan B dirumuskan sebagai PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Kalau tadi pakainya union atau, kalau misalkan kayak gini, irisan, ini dibacanya dan. Kalau di soal nanti ya. Jadi kalau atau ditambah, rumusnya kalau dan dikalikan gitu. Kejadian tidak saling bebas atau terbatas. Dua kejadian dinyatakan tidak saling bebas jika kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lain. Misal kejadian A dan B tidak saling bebas, maka kejadian B biasanya itu terjadi setelah kejadian A berlangsung kayak gitu loh. Kalau kejadian A-nya tidak berlangsung, maka kejadian B tidak terjadi kayak gitu. Itu namanya tidak saling bebas, terikat gitu, terbatas. Peluang kejadian A dan B dirumuskan sebagai PA irisan B sama dengan PA dikalikan PB apa ini bacanya ya, nggak inget ya, PB/A kayak gitu aja lah gampangannya. Artinya ini peluang kejadian B terjadi setelah kejadian A berlangsung kayak gitu. Untuk lebih jelasnya dicontoh ya. Nah, contoh yang kasus pertama tadi, case pertama kejadian saling lepas. Pada pelemparan dua dadu sekaligus sekali, peluang muncul mata dadu berjumlah 8 atau 11 adalah berapa? Ini yang dilempar dua dadu. Berapa kali? Sekali. Kalau beberapa kali berarti nanti frekuensi harapan pertanyaannya. Karena sekali maka yang ditanyakan pasti peluang kayak gitu. Ingat ya, kalau satu dadu itu matanya ada 6, kalau dua dadu maka ruang sampelnya menjadi 6 kali 6. Sehingga dua dadu NS-nya 6 kali 6 sama dengan 36. Kalau satu mata uang berarti 2, kalau dua mata uang berarti 2 kali 2 jadi 4.
Kalau 3 mata uang ya 2 kali 2 kali 2 jadi 8. Kalau satu uang satu dadu, uangnya 2, dadunya 6. Jadi 2 kali 6 hasilnya 12. Udah ya, sip ya. A, dimisalkan kejadian muncul mata dadu berjumlah 8. Kita data yang jumlahnya 8. Urut ya, dari yang pertama itu urut dari nomor 1. 1 jumlahnya berapa? Jumlahnya 8, 1 sama 7. 7 kan nggak ada mata dadu 7. Maka yang 1 nggak ikut. Kita data mulai dari 2. Jadi 2 jodohnya 6. Kalau ditambahin 8. Habis 2 kan 3. 3 jodohnya 5, 8. Habis 3 yaitu 4. 4 tambah 4 jadi 8. Habis 4, 5. 5 tambah 3, 8. Habis 5, 6. 6 tambah 2, 8. Biar gampang itu yang yang angka yang di depan ini itu selalu urut. Ingat ya, selalu urut. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang belakang ikutin. Sesuai dengan ininya aja. Jumlahnya berapa. Nah, NA banyaknya anggota A. Kita hitung aja banyaknya anggota A berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA-nya 5. Gitu ya. Terus B adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 11. Kan ini tadi 8 atau 11. Nah, jumlahnya 11 itu cuma ada 2. 5,6 sama 6,5. Kan 11. Maka NB-nya sama dengan 2. Jadi ada 2. 1, 2. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8 atau 11. Ingat, ini pakai atau berarti tadi pakai rumus yang pertama. Jadi A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Tinggal dijumlahkan aja. Nah, rumus peluang sendiri kemarin sudah kita bahas bahwa peluangnya itu ya peluang kejadian A ya berarti banyaknya himpunan bagian dari A, banyaknya anggota A dibagi banyaknya orang sampel, intinya kayak gitu. Peluang B ya banyaknya anggota B dibagi banyaknya orang sampel. NA-nya ini tadi udah 5. NS-nya sini 36. NB-nya 2. NS-nya 36. Karena udah sama penyebutnya tinggal jumlahin aja pembilangnya. 5 tambah 2, 7. 7 per 36 tidak bisa diteranakan. Ya udah selesai hasilnya ini gitu ya. Itu seperti itu. Oke, next lanjut ke contoh yang kedua tentang kasus kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau ini ada irisannya kayak gitu ya. Ada yang sama antara anggota A dan B. Oke, langsung aja ke contoh. Dari 10 bola yang diberi nomor 0 sampai 9, diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambilnya bola bernomor ganjil atau bola bernomor kelipatan 3 adalah berapa? NS-nya itu bolanya, jumlah bolanya ada berapa? Ada 10, maka NS-nya sama dengan 10. A, yang pertama nih pertanyaannya, bernomor ganjil. A berarti itu terambil bola bernomor ganjil. Dari angka 0 sampai 9 yang ganjil itu kan angka 1, 3, 5, 7, 9. Jadi banyaknya anggota A ada berapa? Ada 5 dong. 1, 3, 5, 7, 9. Kalau genap berarti 2, 4, 6, 8, 10. 10 nggak ada ya, 2, 4, 6, 8 aja. B, terambil bola kelipatan 3. Kelipatan 3 ya mulai dari 3. 3 tambah 3 berapa? 6. 6 tambah 3 berapa? 9. Itu kelipatan 3 namanya gitu ya. Jadi 3, 6, 9. Banyaknya anggota B berapa? Ada 3. Nah, 3. Nah, sekarang kita cek dari anggota A dan anggota B ada nggak yang kembar nih? Ya gitu ya. Di sini 1, 3, 5, 7, 9. Di sini 3, 6, 9. Oh, ternyata ada yang kembar, yaitu angka 3 sama angka 9. Ini yang disebut sebagai irisan. Anggota A yang sama juga dengan anggota B. Atau anggota A juga. Anggota A yang termasuk anggota B juga, intinya kayak gitu. Jadi di A sama B yang kembar yang mana? Berarti itu A irisan B. Ada 3 sama 9. Banyaknya berapa? Banyaknya anggota A irisan B. Ada 2, kayak gitu loh. Ini yang akan mengurangi nanti hasilnya. Peluang terambilnya bola ganjil atau kelipatan 3 adalah PA gabungan B kayak tadi, karena atau berarti pakainya U. PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Karena di sini ada irisannya nih. Gitu ya. Jadi tinggal ini dibagi NS, ini bagi NS, ini bagi NS. 5, NA-nya 5 dibagi 10 S-nya. Ditambah PB, PB berarti NB dibagi NS. Berarti 3 per 10. Dikurangi PA irisan B, irisan A, irisan B-nya 2 dibagi 10. Udah sama semua penyebutnya, tinggal ditambahin atasnya. 5 tambah 3, 8 ya. 8 kurangi 2, 6 dong. Nah, gitu. Oke, setelah itu kita sederhanakan masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 2. 6 bagi 2, 3 dong. 10 bagi 2, ya 5 lah. Gitu ya. Oke, gitu ya, sip ya. Bisa ya. Ya, pokoknya intinya kalau ada yang kembar berarti ini termasuk kasus yang kedua. Tapi kalau nggak ada yang kembar, pasti pakai rumus yang pertama tadi. Gitu aja. Kalau, atau dua rumusnya. Yang pertama tadi sama yang ini.
Sekarang kita lihat contoh yang ketiga, kejadian saling bebas. Peluang dua siswa Aldo dan Aldi lulus pada ujian SBMPTN berturut-turut 95% dan 90%. Pertanyaannya itu peluang Aldo lulus dan Aldinya gagal, kayak gitu adalah berapa? Yang diketahui itu Aldo lulus 95% dan Aldi lulus 90%. Tapi pertanyaannya Aldo lulus ada nih, ya, jadi nggak usah dicari lagi. Dan Aldi gagal kan belum ada, jadi dihitung. Aldi lulus itu 90%, Aldi gagal ya berarti 100% kurangi 90%. Karena kalau persentase totalnya 100, kayak gitu ya. Jadi tinggal 100 kurangi 90 hasilnya 10%. Kalau misalkan di sini 80, berarti di sini 100 kurangi 80, berarti 20%. Kayak gitu, ngikutin aja. Kalau yang ditanyakan Aldinya gagal, berarti 100% dikurangi 95%. Itu peluang Aldo gagal, kayak gitu. Aldo yang gagal maksudnya. Gitu ya. Nah, karena ini pertanyaan Aldo lulus dan Aldi gagal, ibaratnya kalau misalkan ini bisa dinyatakan sebagai A, di sini B, maka A irisan B karena di sini dan pakainya yang N irisan. Maka peluang Aldo lulus dikalikan peluang Aldi gagal. Kalau dan dikali, kalau atau ditambah gitu ya. Gitu. Oke. Lalu kita kalikan aja. Peluang Aldo lulus kan 95%. Ini kalau dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 95/100. Persen kan per 100. Aldi gagal berarti yang ini. Aldi gagalnya 10%, berarti 10/100. 95 kali 10 berarti tinggal 95 tambah 01. 100 kali 100 tinggal 1 kali 1 ya 1 tambah 0-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Karena ini 0-nya 4, di sini nggak ada komanya, maka komanya aslinya di sini nih kalau nggak ada komanya. Dia maju 4. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, masih kurang 1, berarti tambahin 0 sini, biar 4. Jadi hasilnya 0,095. Kalau mundur kan ini 4 juga, 0, 1, 2, 3, 4 tambah 0, 1. Jadi 950. Kalau ini dituliskan ke dalam bentuk persen, maka komanya mundur 2, 1, 2. Jadi 9,5%. Gitu ya, sip ya, sip. Oke, contoh yang kasus terakhir, contoh soal kejadian tidak saling bebas. Berarti terikat. Kejadian pertama mempengaruhi yang kedua. Kejadian kedua terjadi ketika kejadian pertama sudah berlalu, gitu ya. Dalam sebuah kantong terdapat 4 bola kuning, 3 bola hijau, dan 3 bola merah. Dari dalam kotak diambil 2 bola satu per satu tanpa pengembalian. Nah, ini ciri-cirinya itu ada kata-kata tanpa pengembalian atau tidak dikembalikan. Nah, itu pasti kejadian tidak saling bebas atau kasus yang keempat. Peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola kuning pada pengambilan kedua. Ini juga ciri-ciri yang kedua nih. Ada pengambilan pertama, ada pengambilan kedua. Nah, gitu. Ini pasti kasusnya yang ini, kayak gitu, bukan yang lain. Oke, penyelesaiannya kita lihat. Jumlah bola, ini untuk menghitung NS. NS-nya itu berarti jumlah bola sampelnya. 4 ditambah 3 ditambah 3. Totalnya ada 10 bola. Sehingga NS sama dengan 10. Oh, ada satunya? Iya, karena ini ada 2 kejadian. Kejadian terambil pertama dan kedua. Maka saya kasih simbol NS1 itu, 10. A sendiri terambil bola merah pada pengambilan 1. Nah, kita lihat bola merahnya ada berapa? Merah itu ada 3, maka NA-nya berarti 3, kayak gitu. Karena pertamanya dapat merah, berarti merahnya 3. Karena sudah terambil 1 bola, maka NS-nya berubah. Kan tadi totalnya ada 10 bola dalam satu kantong nih ya. Diambil ternyata dapat merah 1. Udah, nggak usah dikembalikan, maka bolanya dalam kantong tinggal berapa? Karena udah keambil 1, berarti tinggal 9. Jadi NS-nya berubah. Tadinya 10, diambil 1 ini, jadi tinggal 9, kayak gitu. Maka NS yang pertama dan kedua beda, kayak gitu. Yang ini 10, yang ini 9, karena udah keambil. B/A itu berarti terambil bola kuning pada pengambilan kedua. Artinya kejadian pengambilan bola kedua ini, kuning ini terjadi setelah pengambilan bola pertama dilakukan. Gitu ya. Jadi NB/A sama dengan 4. Karena 4 kenapa? Karena kuning di sini dapatnya. Kuningnya kan ada berapa? Ada 4. Kalau yang kedua dapatnya hijau, berarti ada 3. Kalau yang kedua ternyata dapatnya merah lagi, berarti ada bukan 3, 2. Karena merahnya udah diambil di sini. Kan tinggal 2 merahnya. Nah,
Itu kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan pengambilan pertama bola merah, pengambilan kedua merah lagi, berarti di sini 3, di sini berkurang merahnya yang kedua, yaitu 2 gitu. Sip ya. Peluang terambilnya merah dan kuning. Merah dan kuning ya tinggal kalikan aja PA dikalikan PB/A. Ya, yang PA berarti NA dibagi NS, NS1 kayak gitu ya. Jadi 3/10. Sini NS-nya masih 10. Di yang kedua, nah ini kuningnya kan ada 4. 4 dibaginya 9, bukan 10 lagi. Karena sudah berkurang 1 bolanya kayak gitu. Udah diambil sih dan nggak dikembalikan lagi kayak gitu. Itu ya, itu ceritanya seperti itu. 3 kali 4, 12, 10 kali 9, 90. Kalau sederhanakan dibagi 6, hasilnya 2, ini dibagi 6, hasilnya 15. Oke, seperti itu. Untuk contoh yang lain, kita tunggu aja ya. Atau kalian bisa search sendiri di di internet banyak kayak gitu ya. Tentang peluang kejadian majemuk. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.